Kita bangga sebab kita tengok kita envy ni. Sebab bangsa diorang tak kira kau Cina ke, kau apa ke, semuanya bangga bercakap bahasa Indonesia. Sorry girl, I gotta go. Yeah, you know this ain't the old me. Try to keep it on the low. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di Aryan M Channel. Oke, buat teman-teman yang klik video ini, seperti biasanya saya harapkan mudah-mudahan teman-teman masih dalam kondisi sehat walafiat, dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara like juga subscribe. Baik, di kesempatan kali ini saya mau reaksi satu buah video yang membahas tentang orang Malaysia yang memuji Indonesia. Ternyata ada reaksi dari netizen Malaysia yang menyuruh dia untuk bisa berganti IC ataupun KTP kalau di Indonesia. Oke, seperti apa videonya? Sebelum kita berkomentar, kita akan lihat dulu. Kau tengok Menteri Pendidikan Indonesia, seorang Chinese, Stella Christie, BMA, MA, PhD, sarjana dari Harvard University, PhD dari Northwestern University, Profesor Universitas Ting Suang, Beijing, Tiongkok. Dia belajar lagi kat China. But then, dia punya jati diri, there's no vernacular school. Semua cakap bahasa Indonesia. Jati diri yang sangat tegas. Setelah kagum dengan Wakil Menteri Pendidikan Tinggi Indonesia Stella Christie, orang Malaysia ini kena serang netizen Malaysia. Mereka tak terima dengan pernyataan tersebut dan suruh ganti KTP Indo saja. Meski demikian, banyak juga yang mendukung pandangannya. Tiba tukar sana. Kita bangga sebab kita tengok kita envy ni. Ini sebab menanggapi bangsa komentar diorang tak kira kau Cina netizen ke, Malaysia. kau apa ke, semuanya bangga bercakap bahasa Indonesia, menyatakan yes, kami Indonesia. Nampak tak? Tiba-tiba kau tahu tukar IC sana. Ceteknya fikiran kau ni, dek. Allah. So kau sangat dekat sana, kita ambil. Setiap negara ada positivity vibes je. So why don't we take that positive vibes in order Netizen for IQ we tinggi. to unite our Malaysians with one bahasa. Faham tak? Berasimilasi. Apa ni, jati diri. Itu yang Enggak, ini penting. netizen Malaysia ditata. Macam ni level pemikiran kau. This sama is your orang level. Malaysia. Dek, SPM penting, dek. Sebab tu SPM penting. Bang, kenapa pujikan Konoha? Ni bukan ada masalah puji ke tak puji. Kita bila tengok suatu benda tu, kita tengok as a positive vibe. Itu kata-kata netizen Malaysia. Proses asimilasi yang digunakan oleh Soeharto zaman dulu Soekarno ke Soeharto ke kan, Soekarno rasanya, berjaya menyatukan rakyat Indonesia, di mana you want to stay here, assimilation with our tradition. That's why proses asimilasi itu telah menjadikan dia satu kaum, di mana kaum Tionghoa apa semua boleh berbahasa Indonesia dengan begitu Boleh baik itu maksudnya sekali. kalau bahasa Dan Indonesianya mereka ada bisa. semangat gitu ya. nasionalis. Faham tak? Semuanya kalau dia pergi mana-mana, dia Tionghoa ke apa ke, they speak in their own language, Indonesian language, bahasa. Tetapi kita sampai sekarang masih lagi bertelagah dalam menentukan nak agak bahasa mana, penyatuan bangsa, nak ada bangsa apa, dan kita tak ada semangat nasionalis. Benar. Okey, di mana kita lebih kepada yang sana, pergi kepada hanya ideologi kelompok komunis, saja itu ya. tak nak menerima apa-apa pun, tak nak Cina bercakap dalam Cina. bahasa, tak nak menerima silibus Malaysia, nak bawa masuk apa ni, lonjong semua tu. Kita masih di tahap itu lagi. Itu yang saya puji berkenaan dengan sistem asimilasi. Itu je. Faham tak? Memanglah kalau pergi tengok segi gaji guru tu, itu diorang punya pasal. Tapi dalam proses penyatuan bangsa, mereka telah ke depan. Faham? Netizen Malaysia belum sampai ngomongin seperti Kau itu. tahulah ada mentaliti orang kan. Cakap bahasa Inggeris je, oh kau paling kelas. When you speaking saja, you are first class citizen. Macam tu. Wah, No. kalau bahasa Japan, Inggris kelas 1. PM doesn't know how to speak English. Turkey PM doesn't know how to speak English. Banyak tak bisa cakap English.
But then their country berjaya je, maju je. This kind of mentality kena buang. So because you are depending on negara Lebih penjajah. banggakan bahasa Inggris Bila katanya. you speak English je, you are superior than other races. No. Udah bisa This bahasa kind of Inggris kelas mentality 1, udah tak boleh kelas pakai. 1. Bahasa Cina, tak kira Mandarin atau Cantonese, sangat penting untuk dikuasai pada hari ini, memandangkan kuasa besar ekonomi dunia beralih ke negara Cina, dan kita sebenarnya pun sudah merasakan impak positifnya. Oleh itu, amatlah baik kalau kita dapat kuasai bahasa ini dalam usaha menarik lebih banyak pelabur dari Cina. Akan tetapi, jangan lupa bahawa bahasa Melayu adalah bahasa kebangsaan, maka adalah wajib untuk diketahui oleh semua rakyat Malaysia. Tak kiralah sama ada bahasa Melayu ni bukan bahasa antarabangsa ataupun tidak, kerana ia adalah bukti anda adalah warga negara. Macam mana nak digelar anak Malaysia tapi tak tahu berbahasa Malaysia? Oh ya, jangan lupa juga yang kuasa membeli di Malaysia ada dalam tangan kaum majoriti, dan kaum majoriti ini bercakap dalam bahasa kebangsaan tau. Soal bahasa Bahkan masih negara-negara jiran kita pun menggunakan bahasa yang lebih kurang sama. Oleh itu, tuduhan yang mengatakan bahasa Melayu ini tidak ada nilai sama sekali tak masuk akal. Jangan jadikan bahasa Melayu hanya sekadar pada nama produk perniagaan demi mengaut keuntungan, tetapi membenci penggunaan bahasa tersebut dalam kehidupan seharian. Saya yakin apa yang saya lontarkan ini akan disokong oleh kaum Melayu, Cina dan India, kerana ini adalah fakta. Takkanlah ada warga Malaysia nak kecam saya yang menyeru supaya warga Malaysia bercakap dalam bahasa Malaysia, kan? Cuba komen sikit. Malaysia malang sekali lah. Bahasa Melayu adalah satu-satunya bahasa negara yang tidak diketahui sepenuhnya oleh warga negaranya sendiri. Jadi saya kira cukup malang lah. Jadi kita dari satu segi kan, kita gagal dalam proses pembentukan negara bangsa. Maknanya untuk melahirkan, menghasilkan manusia Malaysia tu kan. Dari aspek kebahasaan ini. Kenapa kita tak boleh jadi macam Indonesia, yang semua orang berbahasa Indonesia kan? Kenapa kita tak boleh jadi macam tu, Prof? Kita tak boleh jadi macam tu sebab kita membina negara kita pada tahun 57 tu, apabila kita merdeka, dan juga semasa kita membentuk Malaysia tu, kita mengangkat dasar integrasi. Sedangkan Indonesia dan lain-lain di Asia Tenggara ni, kecuali kita saja, semuanya mengangkat asimilasi. Jadi dasarnya tak sama. Kalau asimilasi, maknanya mereka yang bukan asal, pembauran sebagai contoh orang Cina, semua tidak dibenarkan untuk terus hidup sebagai bukan asal. Kita dapat lihat di Indonesia kan, orang-orang Cina di sana, Cina itu kasar, jadi mereka ganti dengan istilah Tionghoa. Orang-orang Tionghoa di Indonesia memang fasih berbahasa Indonesia sebab dasar negaranya begitu, asimilasi. Iaitu dan mereka juga atas kehendak perundangan perlu menukar nama. Dan kita tahu ada seorang Governor Jakarta yang nama Cinanya Ahok, Achong Ahok. Nama nasional Indonesia dia Basuki Cahayapurnama. Walaupun itu bunyinya sastra, tapi Basuki itu nama Melayu kan, nama Nusantara lah. Dalam kehidupan nasional, beliau dikendaki meninggalkan nama Tionghoa yang dikenali sebagai Ahok itulah, dan nama nasionalnya ialah Basuki Cahayapurnama. Dan orang Indonesia tidak membenarkan keluarga Tionghoa dan komuniti Tionghoa itu berbahasa Cina sesama mereka. Mereka kata ini Indonesia, kalau mau tinggal di sini mesti berbahasa Indonesia. Jadi dasar itu. Sebagian warga Malaysia mengakui bahwa Indonesia berhasil membangun identitas nasional yang kuat di tengah pluralitas.
Oke teman-teman, ya demikian satu buah video yang menarik sekali di mana ada warga Malaysia yang memuji Indonesia justru kena bully dari netizen Malaysia. Adapun hal-hal yang warga Malaysia tadi soroti, pertama tentang nasionalisme orang Indonesia dari semua kaum yang ada di Indonesia, terutama Tionghoa. Dari segi berbahasa, mereka semua menggunakan bahasa Indonesia karena mereka tinggal di Indonesia. Hal ini tentunya berbeda di Malaysia. Bagaimana nasionalisme dari orang Chinese di Malaysia yang begitu jauh perbedaannya dengan yang ada di Indonesia? Tentunya apa yang terjadi ini tidak terlepas dari awal dari pembentukan masing-masing negara ini. Sekali lagi, Indonesia dibentuk berasaskan asimilasi ataupun pembauran, di mana semua warga negara Indonesia, mereka lahir di Indonesia, besar di Indonesia, sekolah di Indonesia, wajib untuk bisa berbahasa Indonesia. Tidak boleh mempertahankan bahasa nenek moyangnya, yaitu bahasa Mandarin, untuk bisa berkomunikasi sesama rakyat Indonesia. Hal ini berbeda di Malaysia. Di Malaysia berasaskan integrasi, di mana bahasa Mandarin tetap diperbolehkan untuk bisa berkomunikasi dan justru malah berkembang di Malaysia. Karena kenapa? Karena di Malaysia sekolah vernakuler itu diizinkan, yaitu sekolah yang bahasa pengantarnya adalah bahasa Mandarin. Dan murid-murid dari SD sampai ke SMA itu sudah terbiasa dengan menggunakan bahasa Mandarin, sehingga mengurangi mereka untuk bisa memahami bahasa Melayu sebagai bahasa nasional mereka, karena mereka statusnya adalah sebagai warga negara. Dan inilah yang menjadi pembahasan dari video ini. Oke teman-teman ya, bagaimana nih menurut teman-teman? Silahkan teman-teman bisa berkomentar. Jangan lupa like, subscribe channel ini. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.